Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Pada malam hari ini kita akan membedah berkaitan dengan materi sistem imun atau ketahanan tubuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, menginfokan kembali kepada ketua kelas masing-masing atau pengurus kelasnya, tolong diinfokan ke grup masing-masing untuk segera bergabung dalam link. Ya, saat ini sudah ada 41 peserta didik yang hadir. Yang lain nampaknya masih mencoba untuk bergabung. Bapak akan share berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, apakah sudah nampak di layar masing-masing? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke, jempol berarti sudah. Tip, saya akan slideshow. Nanti apabila ada kendala, mohon langsung menginfokan ya. Seperti misalkan, Pak, slide-nya tidak berjalan, atau mungkin gambarnya kurang jelas, atau mungkin suaranya terputus-putus, bisa menginfokan di kolom chat. Ya, kita mulai untuk materi sistem imun. Sistem imun. Untuk mempelajari sistem imun, ada 3 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah imunitas, sistem imun, dan respon imun. Nah, imun sendiri, kita banyak bersinggungan terkait dengan hal tersebut. Apalagi sebagai manusia, pasti pernah namanya merasakan sakit. Ya, sakitnya bisa macam-macam. Ya, ketika kamu sedang bermain, misalkan jatuh ya, kemudian kakimu terluka, dengkulmu lecet, kemudian dari lecet itu ada respon pendarahan, kemudian ada nanah, kemudian ada koreng. Nah, itu sebenarnya bagian dari sistem imun. Atau apabila daya tahan tubuhmu sedang lemah, kemudian kamu tertular penyakit di kendaraan, di perjalanan, atau habis bertemu dengan orang yang sakit, kemudian di malam hari kamu merasakan demam, menggigil, suhu tubuh naik, nah, bisa jadi itu juga bagian dari sistem imun. Ya, oleh karena itu, berkaitan dengan sistem imun ini sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari, sehingga kita bisa memastikan apa yang kita dapatkan ilmunya, memastikan bagaimana sih agar kita bisa menjaga kesehatan tubuh, bagaimana sih sistem yang ada dalam tubuh kita dalam upaya menjaga kesehatannya, gitu ya. Kemudian bagaimana sih proses tubuh kita dalam melawan berbagai macam gangguan dari luar, ya. Nah, imunitas itu sendiri adalah reaksi untuk melawan substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi substansi asing ini masuk dalam tubuh umumnya akan berpotensi menyebabkan penyakit, ya. Otomatis namanya substansi asing yang masuk dalam tubuh pastinya sifatnya mikroskopik. Ya kan nggak mungkin gajah masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi biasanya yang kecil-kecil dan bahkan yang kasat mata seperti bakteri, virus, parasit ya. Namun ada juga yang dalam bentuk molekul, molekul-molekul besar seperti protein dan polisakarida yang ternyata punya reaksi berbahaya. Nah, reaksi ini meliputi reaksi seluler dan reaksi molekul. Kemudian sistem imun itu adalah sebuah kesatuan fungsional, semua sel dalam molekul yang terlibat dalam imunitas tubuh. Dan respon imun adalah tanggapan secara kolektif, jadi kolektif itu bersama-sama seluruh tubuh terhadap substansi asing yang masuk dalam tubuh. Saya ambil contoh. Sebuah fakta yang unik nih. Mungkin pernah minum obat flu ya. Nah, flu itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus.
Oh, virus itu bentuknya kecil-kecil, mikroskopik. Ya, ketika kita terkena itu, badan rasanya menggigil, tidak enak ya, tidak nyaman, apalagi di hidung kadang mengalir cairan, mukus. Nah, semua yang terjadi dalam tubuh itu adalah bagian dari respon imun. Nah, contoh misalkan, kenapa lagi flu, Pak? Berarti kan masuk virus dalam tubuh kita. Kenapa kok ketika sedang masuk virus dalam tubuh, hidung kita ini jadi berlendir? Ya karena umumnya lubang yang langsung mengarah ke saluran-saluran vital seperti pernapasan, pencernaan itu biasanya masuknya lewat hidung. Karena mulut bisa ditutup, tapi manusia belum ada yang bisa menutup hidungnya ya. Sehingga perlu barrier, perlu pertahanan di sana. Nah, mukus, cairan ingusnya itu adalah bentuk respon imun pertahanan tubuh agar tidak ada mikroorganisme berbahaya yang masuk. Ataupun yang sudah masuk dibuat agar terperangkap, agar tidak bisa masuk lebih jauh lagi. Kemudian ada juga berkaitan dengan kondisi tubuh yang berikutnya. Ketika virus sudah masuk dalam tubuh, mikroorganisme sudah masuk dalam tubuh. Nah, tubuh ini dibuat supaya bisa mengatasinya sementara, yaitu dengan menaikkan suhu. Nah, menaikkan suhu terjadi apa namanya demam. Nah, demam ini sebenarnya bagian dari respon juga untuk membunuh bakteri karena banyak bakteri virus yang mungkin bisa terurai atau mati dalam kondisi suhu yang panas. Tuh ya. Jadi dari respon-respon tersebut nih kita pelajari apa saja sih hubungannya gitu ya dengan kesehatan tubuh kita. Selanjutnya kita pelajari fungsi dari imunitas. Ya, sistem imun dapat dimanipulasi agar fungsi sistem imun dapat dikontrol untuk melawan penyakit. Nah, manipulasi artinya bagaimana manipulasi itu? Nah, kadang imun manusia ini berbeda-beda. Ada yang imunnya kuat secara genetik ya, jadi jarang sakit. Dia kebal tubuhnya, mau main bola saat hujan-hujanan, mau bersinggungan tangan dengan orang yang sakit karena imunnya kuat, maka dia strong-strong saja gitu, sehat-sehat aja. Ada orang juga yang imunnya lemah nih. Yang imunnya lemah artinya kena hujan dikit, langsung pilek, langsung demam. Nah, orang yang imunnya lemah ini dengan orang yang imunnya kuat ini pada zaman dulu mah seleksi alam. Artinya yang kuat bisa bertahan hidup, kalau yang lemah kan gampang mati. Itu dulu zaman dulu ya. Apalagi di mana pada saat itu penyakit itu belum bisa terkontrol dengan baik. Seperti contohnya yang ada di depan layar ini namanya apa ini? Penyakit apa? Ada yang tahu? Cacar, ya. Cacar ya. Nah, si cacar ini zaman dahulu sampai separah ini ya. Tapi kan kalian tidak pernah melihat orang kena cacar sampai separah ini di zaman sekarang. Ya. Nah, ada orang yang kena cacar sampai seperti ini masih bertahan hidup, tapi kebanyakan ketika kena cacar seperti ini, bahkan bisa sampai kondisi meninggal, gitu ya. Nah, bidang kedokteran itu bertugas, punya tujuan agar menjaga agar siapapun kamu, mau daya tahan tubuhmu lemah, mau daya tahan tubuhmu kuat, kamu punya hak untuk hidup. Karena hidup itu hak asasi manusia. Jadi dalam ilmu kedokteran diciptakanlah bagaimana caranya melawan penyakit tersebut dengan memanipulasi imunitas tubuh. Bisa dengan cara memasukkan antigen asing dalam tubuh atau kita sebut sebagai vaksinasi, nanti kita pelajari lebih jauh. Bisa juga dengan memanipulasi pertemuan substansi asing dengan sel atau molekul sistem imun atau disebutnya imunoterapi, ya. Nah, sehingga ketika sudah diterapkan vaksinasi, imunoterapi, nah penyakit-penyakit yang tadinya ganas, yang tadinya parah, yang tadinya mungkin bisa membunuh manusia dengan mudah, itu bisa terasasi, bisa manusia jadi harapan hidupnya meningkat gitu ya. Dengan adanya vaksinasi, dengan adanya imunoterapi, manipulasi terhadap sistem imun ini menjadikan makhluk hidup bisa bertahan hidup lebih baik. Gitu. Meskipun secara genetik berbeda-beda, meskipun ada yang daya tahan tubuhnya lemah gitu ya. Nah, fungsi imunitas juga bisa terjadi secara reaksi imun in vitro dan in vivo yang dapat dimanfaatkan untuk diagnosis dan terapi penyakit, infeksi, atau paparan toksin. Nah, kalau tadi yang vaksinasi atau imunoterapi ini, contohnya adalah vaksinasi cacar. Contoh misalkan kita bisa kena cacar karena daya tahan tubuh kita umumnya tidak siap.
Jadi ketika kita terinfeksi cacar, nah langsung respon tubuh terhadap cacar itu dahsyat sekali. Virus cacarnya langsung menyebar ke segala arah sehingga mengakibatkan penyakit seperti di depan ini. Nah, sejak kecil kita disuntik oleh vaksinasi cacar. Vaksinasi cacar dimasukkan antigen penyebab cacar yang bisa merangsang respon imunitas terhadap penyakit cacar. Nah, yang disuntikan itu adalah antigen yang sifatnya lemah atau tidak berpotensi memunculkan penyakit cacar yang parah dalam tubuh kita. Sehingga ketika disuntikan, nah tubuh kita sudah merespon nih. Artinya tentaranya sudah siaga. Ketika kita dewasa, terkena penyakit cacar yang sesungguhnya, nah tubuh kita menjadi lebih siap. Sehingga tidak gelagapan gitu, pasukannya udah siaga. Ketika kena cacar, kenanya tidak separah ketika kita belum divaksinasi. Itu konsep vaksinasi ya. Sementara satu lagi, ini contoh untuk antibodi, fungsi imunitas yang mengandalkan reaksi imun in vitro dan in vivo, ini adalah bagaimana tubuh itu bisa beradaptasi terhadap perkembangan penyakit. Saya ambil contoh, misalkan ada orang yang dikenal sebagai raja ular nih. Kenapa? Karena ia digigit ular mematikan berkali-kali. Ya, sehingga tapi tidak mati nih. Caranya gimana? Mungkin ketika digigit oleh ular yang dosis toksin atau racunnya rendah dulu, tubuhnya beradaptasi. Digigit lagi oleh ular yang toksinnya lebih ganas, tubuhnya sudah punya pasukan yang bisa menangkal toksin itu, beradaptasi lagi. Baru ketika dia digigit oleh ular yang sangat ganas, tubuhnya sudah punya kekuatan untuk menangkisnya. Beda dengan orang yang belum pernah digigit ular, tiba-tiba digigit ular, oh langsung kejang-kejang kalau jotan meninggal, gitu ya. Nah, si Bill Hess ini orang ini antibodinya sudah diasah, sudah dilatih. Jadi ibarat kata kalau orang meninggal karena toksin ular itu karena tiba-tiba digigit, kaget, kemudian daya tahan tubuhnya belum siap, meninggal. Nah, ada orang-orang tertentu yang punya kelebihan secara genetik, daya tahan tubuhnya kuat, kemudian digigit ular dengan intensitas yang bertahap gitu ya, sehingga dia bisa punya daya tahan tubuh yang mumpuni. Nah, ketika daya tahan tubuhnya sudah bagus, nah ini antibodinya terbentuk dalam tubuh. Oh, berarti ketika dia digigit ular yang beracun atau racunnya lebih rendah daripada yang pernah menggigit dia, otomatis dia tidak akan merasakan sakit ya sebagaimana orang lain gitu. Jadi lebih lebih kebal gitu ya. Nah, antibodi ini terbentuk dalam tubuhnya karena akibat terapi gigitan terus-menerus tadi. Nah, sehingga dia bahkan dari antibodi yang dia miliki ini diambil untuk menyelamatkan banyak orang, ya. Jadi ketika ada orang lain yang digigit juga dengan racun yang sama, ular yang pernah menggigit dia, ya dikasih antibodinya, suntikin, sudah bisa menetralisir. Paling tidak mengurangi bahaya kehilangan nyawa, gitu ya, seperti itu. Kita pelajari dulu namanya komponen imunitas tubuh. Nah, komponen imunitas tubuh. Nah, komponen imunitas tubuh ini dibagi menjadi dua. Ada imunitas non-spesifik, innate atau natural immunity, dan imunitas spesifik, acquired atau adaptive immunity. Nah, bedanya di mana nih? Jadi kita punya dua imunitas nih, punya dua kekebalan. Yang pertama, kalau yang non-spesifik, ini imunitas yang sudah ada sejak lahir. Nah, kalau imunitas yang spesifik, imunitas yang didapat selama perjalanan hidup kita. Artinya makin sering orang kena penyakit dan bisa sembuh dari penyakit tersebut, oh tubuhnya makin kuat, makin kebal gitu ya. Tapi kalau orang nggak pernah kena penyakit, tiba-tiba kena penyakit, bisa jadi shocknya lebih beda. Contoh misalkan gini, ada kalau imunitas non spesifik, contohnya yang ada pada kita, misalkan ketika banyak virus, kuman di hidung kita, maka hidung kita menghasilkan lendir. Ya, ketika banyak mikroba di kulit kita mengeluarkan selaput lendir minyak ya, supaya untuk memerangkap mikroba, jadilah jerawat, jadilah bisul. Nah, itu imunitas yang non spesifik. Kalau yang spesifik ini didapati oleh orang-orang yang mungkin pernah terpapar antigen gitu. Jadi terpapar antigen, kena penyakit, kemudian dia jadi lebih kebal. Kena penyakit lagi, kemudian dia jadi lebih kebal lagi dan seterusnya. Nah, imunitas yang sifatnya non spesifik ini resistensinya tidak berubah pada infeksi berikutnya.
Artinya ya standar aja, mulai dari lahir sampai tua standar. Kalau yang spesifik ini bisa meningkat kekebalannya, tergantung intensitas sejauh mana dia ketularan penyakit itu. Ya, saya ambil contoh begini. Ketika kita makan makanan kotor, pasti tubuh kita sakit nih. Makan makanan jorok, pasti tubuh kita sakit. Perut kita mules. Besoknya kita buang-buang air. Nah, itu adalah sifat imunitas non-spesifik. Nah, tapi ada anak jalanan yang biasa makan ngaduk-ngaduk tong sampah. Karena memang nggak punya rezeki untuk beli makanan yang baru. Kadang makan rotinya roti jamuran, nasinya nasi basi, dia makan. Tapi anehnya dia nggak sakit tuh. Kenapa dia bisa nggak sakit? Karena mungkin dari kecil sudah terbiasa dengan makan seperti itu, jadi imunitas spesifiknya terasah. Nah, sehingga ketika dia makan makanan yang basi, nggak terlalu pengaruh buat tubuh dia. Sementara kita yang biasa makan makanan sehat, ketika sekali makan makanan basi, oh langsung buang-buang air, muntah-muntah, bisa-bisa dirawat di rumah sakit. Nah, itu perbedaannya di situ tuh, antara non spesifik dengan yang spesifik. Nah, kalau yang non spesifik ini adalah garis pertahanan awal terhadap infeksi. Berarti dia adanya di mulai dari permukaan tubuh sampai ke dalam. Kalau imunitas spesifik ini beredar di darah dan cairan tubuh, ya. Nah, pertahanannya imunitas non spesifik itu ada dua, ya. Yang pertama, pertahanan pertama itu kulit, pastinya. Kulit itu mencegah bakteri masuk ke dalam tubuh, mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Kalau kita nggak punya kulit, langsung nampak otot, jaringan ikat, pasti tubuh kita akan lebih mudah terkena infeksi. Pertahanan selain kulit, ada lagi membran mukosa dan cairan sekresinya. Contohnya kalau di hidung itu ada namanya apa? Ingus, ya di telinga ada namanya conge, ya upil, conge, ya. Itu adalah hasil reaksi antara membran mukosa dengan zat asing yang masuk. Ada zat asing masuk ke telinga, langsung dibungkus. Ya, jadilah kotoran telinga. Ada zat asing masuk ke mata, dibungkus. Pagi-pagi muncullah belek. Ya, ada zat asing masuk ke hidung, dibungkus, jadilah adanya lendir, ingus. Dari yang upil, ada yang ingus sampai kehijauan dan lain sebagainya. Ya, begitu juga dengan membran-membran yang ada dalam saluran eh, pernapasan atau pencernaan kita. Kemudian pertahanan kedua, ini ada namanya sel fagosit, protein antimikroba, dan reaksi peradangan. Nah, sel fagosit, protein antimikroba, dan reaksi peradangan ini sifatnya non-spesifik. Jadi, ada zat asing masuk, entah siapapun itu, basmi. Gitu. Ada zat asing masuk, ada mikroorganisme asing masuk. Itu mau mikroorganisme baik, mau jahat, basmi. Nah, itu namanya pertahanan kedua. Ya. Nah, sementara pertahanan ketiga, ini ada limfosit dan antibodi. Limfosit dan antibodi ini pertahanan paling puncak. Ketika manakala pertahanan pertama dan kedua jebol, limfosit dan antibodi ada yang bersifat merekam dan ada yang bersifat membasmi kuman-kuman penyakit secara spesifik. Jadi kalau penyakitnya jenis A, ya terbentuk antibodi untuk penyakit jenis A. Penyakit jenis B, nanti dibentuk lagi antibodi untuk penyakit jenis B. Begitu juga dengan penyakit yang lain-lain. Ya. Selanjutnya ada uh, soluble factor, ya. Jadi ada faktor-faktor yang sifatnya soluble, ya. Diantaranya adalah lisozim, komplemen, dan interferon. Ada yang sifatnya seluler. Ya, kalau yang soluble itu yang non seluler, yang molekul-molekul, ya. Kalau yang seluler itu ada epitel permukaan dan mukosa, sel fagosit, dan sel NK. Kalau yang imunitas spesifik itu soluble faktornya antibodi, selnya limfosit. Kita bahas urutannya. Misalkan ada patogen. Patogen itu sebutan untuk zat asing yang bisa menginfeksi tubuh. Masuk ke tubuh. Nah, mula-mula dia akan berhadapan dengan elemen sistem imun natural innate. Nah, maksudnya apa? Ya masuk ke tubuh pertama berhadapan dengan kulit, membran mukosa di hidung, di mulut, di telinga. Nah, ketika sudah jebol, maksudnya dia lolos dari kulit, dari cairan-cairan yang bisa menghalangi kotoran masuk, nah, maka masuk ke dalam itu patogen akan berhadapan dengan sistem imun adaptif yang sifatnya yang spesifik tadi. Ya, bereaksi spesifik untuk mengeliminasi dan menghancurkan patogen. Nah, sistem imun adaptif ini menghasilkan imun memori. Jadi imun memori maksudnya gimana? Ketika misalkan ada penyakit nih,
Penyakit masuk ke hidung, udah keluarin ingus aja, oh beres keluarin ingus, penyakitnya mati, ya udah sehat kita, ingusnya keluar selesai. Ternyata lapisan ingus juga dijebol, dia bisa masuk lagi lebih dalam, bahkan sampai ke saluran pernapasan, bahkan sampai ke pembuluh darah. Nah ini langsung sistem imun spesifik ya yang bekerja, maka akan didetek, dieliminasi, dihancurkan. Dan akan diingat-ingat oleh sistem tubuh bahwa ini penyakit berbahaya loh. Kenapa? Karena dia bisa nembus lapisan pertama, pertahanan kedua sampai masuk dalam tubuh, maka harus kita ingat-ingat. Jangan sampai kena itu lagi gitu. Ya namanya imun memori. Ya memberikan reaksi sejenis. Sehingga ketika virus cacar itu bisa menembus lapisan mukus sampai ke dalam tubuh. Ya virus cacar itu ya. Sehingga ketika virus cacar masuk sampai dalam tubuh, langsung dibasmi oleh imun tubuh. Imun tubuh menyimpan imun memori untuk mengingat-ingat bahwa itu adalah penyakit cacar berbahaya. Sehingga kita sekali kena cacar, besoknya lagi, kepapar cacar lagi, lebih kebal. Atau bahkan tidak berpengaruh ketika dekat dengan orang yang terkena cacar. Karena sudah imunnya sudah kebal dalam tubuh, sudah hebat gitu ya. Nah, kita bahas sedikit-sedikit dari yang tadi dijelaskan dengan lebih detail. Pertama, permukaan luar tubuh. Nah, ini permukaan luar tubuh. Di luar tubuh itu ada epidermis kulit, ya, untuk mencegah mikroorganisme masuk. Ada mukosa nasofaring. Nasofaring itu di saluran pernapasan hidung ke belakang, itu namanya nasofaring, ya, yang biasa membentuk ingus, ya. Kemudian ada saluran pencernaan, ada saluran pernapasan, ada urinarius. Nah, ini letaknya di genital ya, saluran reproduksi. Nah, dilengkapi dengan barrier fisik, ada silia, ada enzim. Ya, intinya semua bekerja untuk mencegah mikroorganisme masuk. Contohnya yang ada silianya nih gambarnya di sini. Misalkan ada kuman masuk di hidung lolos, masuk ke tenggorokan. Ya, tenggorokan di dalam ada silianya. Silia itu akan mendeteksi ya, wah ini bahaya. Ya, ini bahaya mikroorganisme nih. Sehingga yang terjadi apa? Silianya bergetar. Silia bergetar, kita mengalami batuk. Batuk itu tujuannya adalah memompa kotoran yang ada dalam saluran pernapasan kita supaya keluar lagi, gitu ya. Nah, itu makanya mekanisme batuk. Ketika kotorannya banyak, ya batuknya berulang kali, namanya batuk-batuk gitu ya. Nah, selanjutnya ketika dia sudah masuk lebih dalam lagi, mau nggak mau, dia sudah nempel sana sini penyakitnya, maka ada namanya fagosit. Fagosit itu adalah sel darah putih, fagosit itu kemampuan sel darah putih untuk menelan mikroorganisme. Jadi dia seperti amuba ya, membentuk lengan kemudian ditelan. Ya dicerna. Jadi oh ini sel asing nih, bukan sel tubuh. Dimakan, dicerna, dimakan, dicerna. Nah, sel yang bertanggung jawab itu ada sel makrofag di dalam jaringan tubuh, ada neutrofil dan monosit di dalam darah. Beredar terus berkeliling patroli, ibarat ini polisinya tubuh. Di mana ada pelanggaran ya, pelanggaran mikroorganisme patogen berbahaya masuk dalam tubuh, langsung dikandangin, dicerna, hancur. Ya, polisinya tubuh. Nah, selanjutnya ada lagi inflamasi atau peradangan. Ini reaksi tubuh terhadap luka, ya kan? Kalau tadi kita bicara mikroorganisme yang masuk melalui lubang-lubang tubuh ya. Nah, sekarang bagaimana kalau masuknya melalui kulit? Karena terluka, misalkan luka terkena ketusuk paku, ya sehingga mikroorganisme yang nempel di paku masuk ke dalam kulit. Atau bisa jadi terkena goresan, kena pisau, jatuh, kena tanah ya sehingga kebeset gitu ya. Nah, itu pasti ada mikroorganisme yang masuk dalam luka itu, berusaha menyeberang ke dalam tubuh kita. Nah, ketika ada luka, ada mikroorganisme masuk dalam tubuh, tubuh akan memproduksi histamin dan prostaglandin. Akibatnya apa? Pembuluh darah melebar. Sehingga kalau kita luka, histamin ini dan prostaglandin ini fungsinya memperlebar pembuluh darah. Sehingga biasanya area sekitar luka itu warnanya merah, lebih merah gitu ya. Nah, tujuannya apa? Pembuluh darah melebar. Tujuannya pembuluh darah melebar supaya yang tadi nih si sel fagosit ini ada
neutrofil, monosit, yang patroli di darah itu bisa keluar dari pembuluh darah. Ini keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan untuk membasmi si kuman-kuman yang masuk tadi. Jadi kalau pembuluh darahnya tidak melebar kan tidak akan muncul rongga yang besar sehingga dia tidak bisa keluar. Nah, tapi kalau sudah melebar pembuluh darahnya, ada rongga yang cukup besar dia akan keluar. Nah, ini sel yang unik ini karena dia tidak punya inti, jadi dia punya inti tapi dia fleksibel. Dia bisa keluar ke sini menuju ke sumber luka, kemudian dia akan memakan bakteri-bakteri yang ada atau mikroorganisme yang ada pada luka tersebut. Ya, sehingga yang terjadi adalah terjadinya proses fagositosis zat asing. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama, ya ada monosit. Ya, monosit akan berubah jadi makrofag. Makrofag itu adalah monosit yang ada di jaringan tubuh. Kalau di dalam sel, pembuluh darah namanya monosit. Ketika sudah keluar nih jadi makrofag. Makrofag itu bentuknya besar dan dia satu makrofag bisa mengkonsumsi banyak bakteri. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini makrofag nih. Dia bisa ngambil ini bakteri, ada bakteri comot, langsung ditelan semua dalam perutnya. Perutnya banyak. Namanya vakuola. Nah, di vakuola inilah bakteri, virus, mikroorganisme yang masuk tadi dihancurkan. Nah, selanjutnya ada lagi namanya neutrofil. Nah, neutrofil ini melakukan fagositosis terhadap mikroba dan juga berusaha menghalangi supaya mikroba ini tidak nyebrang terus. Sehingga kadang neutrofil ini menuju ke permukaan, kalau mikrobanya terlalu banyak, dia akan membentuk lapisan nanah. Ya, nah nanah itu yang kamu lihat kalau luka itu kekuning-kuningan tuh. Oleh karena itu kalau luka, sarannya langsung dicuci, bersih, kemudian stop aktivitas di ruangan tertutup, sejuk dan steril, ya tutup dengan kasa, ya bukan dengan plester ya, dengan kasa supaya ada aliran udara tapi juga tidak terpapar udara bebas. Fungsinya apa? Mengurangi terbentuknya nanah. Nah, di sini, nah inilah pasukan-pasukan ya monosit si neutrofil ini yang bekerja untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui sarana luka ya. Kadang juga ada kuman-kuman yang ketika masuk itu diperangkap ya oleh mereka ya di bagian-bagian tubuh. Contohnya kulit ya. Biasanya masuknya lewat sini nih, lewat apa namanya pori-pori tubuh. Nah, kita sering mengenalnya dengan namanya ada jerawat, ada bisul ya. Nah, terperangkap di bawah kulit karena tidak ada luka terbuka di sini. Selanjutnya, masih imunitas non-spesifik. Tadi yang nomor 4 adalah sel NK. NK itu sel natural killer. Ya, ini adalah leukosit yang dapat mengenali perubahan permukaan sel yang diinfeksi virus. Sel NK akan berkontak bin dan membunuh sel terinfeksi tersebut. Namanya sel NK. Nah, sel NK ini fungsinya adalah mengenali ada apa sih nih? Oh, bakteri. Ini nih ada kuman nih. Ketika ada kuman ini dia akan dikeroyok oleh sel NK-nya, kemudian dihancurkan bersama-sama. Ya, ada lagi soluble vektor. Contohnya adalah interferon. Ya, interferon ini adalah molekul ya. Soluble vektor itu molekul protein yang diproduksi oleh sel yang terinfeksi virus. Nah, misalkan ini ada sel terinfeksi virus nih. Virus masuk ke dalam sel ini dan berpotensi merusak sel. Maka yang dilakukan adalah si sel tersebut akan melepaskan interferon. Interferon ini fungsinya apa? Interferon ini fungsinya adalah sarana komunikasi sel. Ya, dia akan terbang dia akan berpergian menuju sel-sel yang lain. Sel mana aja yang akan dia tuju? Yang pertama, mengaktifasi imun sel. Ya, untuk selnya ini agar bisa sadar bahwa oh ini sedang udah sedang kena virus nih, jangan deket-deket. Kalau deket-deket nanti kamu ketularan kan gitu ya. Nah, kemudian ini harus dibasmi nih. Jadi ini dibasmi biasanya dengan apa? Oleh sel imun yang lain, contohnya sel NK. Nah, jadi sel NK juga dapat informasi biasanya dari interferon ini, ya. Nah, kemudian juga menyebarkan sinyal ke sel-sel di sekitarnya, ya, supaya melakukan istilahnya resistensi terhadap virus tersebut. Ya, ada yang bunuh diri,
menghancurkan dirinya sendiri supaya tidak terinfeksi virus dan menyebar lagi. Ya. Kemudian juga menghentikan sintesis protein. Tujuannya untuk apa? Karena gini, virus itu kan masuk dalam sel. Di sel itu dia menggandakan diri jadi banyak. Ketika dia jadi banyak, dia menginfeksi sel-sel yang lain. Nah, ketika itu interferon ini akan sel yang diinfeksi otomatis sel tetangganya. Kalau sel tetangganya nonaktif, maka si virus ini akan sulit dapat inang. Oh, virusnya masuk ke sini, tapi di sel ini nonaktif atau sel ini bunuh diri. Ya, sehingga virusnya pun ikut mati. Gitu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya protein serum atau komplement ya. Ya, ini aktivasi komplement dapat menyelubungi bakteri dan menarik untuk difagositosis atau opsonasi, menyebabkan lisis membran bakteri. Contohnya seperti ini. Ini namanya protein komplement, ini bakteri. Oh, ada bakteri, ya kita serbu pakai protein komplement. Akibatnya apa? Yang terjadi pada bakterinya akan berlubang. Bakteri yang berlubang ini membrannya, maka akan terjadi migrasi cairan ke dalamnya. Cairannya contohnya cairan garam. Ketika ada cairan garam masuk ke dalamnya, maka tingkat kepekatan di dalam cairan sel bakterinya akan meningkat. Lama-lama sel bakterinya hancur karena terus menyerap cairan. Ya, itu namanya komplement atau protein serum. Ya, itulah senjata-senjata yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme. Ya, salah satu yang paling punya peranan penting adalah sel darah putih. Ya, sehingga sel darah putih ini fungsinya banyak sekali. Ada yang bergranula, granulosit, dan ada yang tidak bergranula, yang polos. Yang granulosit itu contohnya eosinofil ya. Mengandung granula berwarna merah, fungsinya pada reaksi alergi dan infeksi cacing. Ada basofil, granulanya warnanya biru. Ya, berfungsi sebagai reaksi untuk menangani reaksi alergi. Ada neutropil. Neutropil juga disebut PMN, polimorfonuklear, karena dia berfungsi sebagai untuk menyerang patogen, bersifat fagosit dan bisa berubah-ubah bentuk. Ya, kemudian limfosit. Nah, ini limfosit ini yang tidak bergranula, ada dua jenis, ada sel T dan sel B yang sangat berperan dalam fungsi imunitas spesifik. Nanti kita pelajari. Ada leukosit yang berukuran besar namanya monosit yang berfungsi untuk mencerna sel-sel yang sudah mati dan rusak. Ya, itu namanya monosit. Nah, ini gambarnya seperti ini. Tadi ada makrofag ya, punya banyak tipe. Makrofag itu juga bagian dari sel darah putih yang berdiferensiasi. Kita sudah pelajari di sini nih. Nah, ya. Ketika ini kita pelajari bahwa monosit akan berubah jadi makrofag ketika keluar jaringan, keluar dari pembuluh darah. Nah, si makrofag ini macam-macam ya. Ada yang mikroglia, ini kalau di sel saraf. Ya, ada yang di pulu-pulu Langerhans ya. Ada yang di alveolus, paru-paru, ada yang di hati namanya sel Kupfer ya. Ada di ginjal, ada yang di tulang, dan lain sebagainya. Kenapa dia ada di berbagai tempat? Ya karena untuk mempertahankan apabila di tempat-tempat tersebut terdapat infeksi. Ya. Nah, ini konsep vaksinasi. Ya, konsep vaksinasi kita pelajari. Singkatnya begini. Vaksinasi bekerja untuk mengaktifkan imunitas spesifik. Tadi kan ada dua ya, ada yang non-spesifik, yang segala dibasmi, ada yang spesifik. Nah, yang spesifik ini biasanya untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ganas, yang kadang kalau terlambat diatasi ini bisa mengakibatkan kematian. Ya, contohnya ada tuberkulosis, polio, ya, kemudian ada demam kuning, ya, ada pneumonia, ada hepatitis, tetanus, difteri, dan lain sebagainya. Caranya adalah menyuntikkan bakteri atau virus yang telah dilemahkan, ya bisa juga bagian-bagian virus, ya bisa juga bagian-bagian bakteri ke dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh nanti sel darah putih akan memicu produksi antibodi. Antibodi ini seperti ini. Nah, si antibodi ini akan mengenali, oh ini loh istilahnya patogen atau sel-sel berbahaya dan akan membasmi sel-sel berbahaya ini. Setelah dibasmi,
nanti antibodi ini tetap ada, gitu ya. Jadi ketika ada sel-sel yang ada bakteri dan virus atau mikroorganisme yang masuk dengan tipe yang sama, yang lebih kuat, si antibodi ini bisa menjadi pertahanan yang kokoh sebelum si mikroorganisme tersebut merusak tubuh lebih dalam. Dan sambil menunggu antibodi serta pertahanan tubuh yang lainnya diproduksi gitu. Kita lanjut ke imunitas yang spesifik. Kalau tadi yang non spesifik sudah, tadi ada non spesifik yang sudah kita pelajari, ada interferon, komplement, sel NK, ada inflamasi ya, ada permukaan luar tubuh dan fagosit. Sekarang kita belajar tentang imunitas yang sifatnya spesifik. Imunitas yang sifatnya spesifik adalah yang didapat karena induksi atau paparan dengan substansi asing. Atau kita harus terinfeksi dulu. Kemudian terbentuk ketahanan tubuh. Nah, ketahanan tubuh itu kita gunakan untuk bertahan hidup. Ya. Nah, menghasilkan imun memori, imun yang bisa mengingat-ingat. Jadi kalau ada penyakit yang sama datang di kemudian hari, kita bisa lebih kebal. Jadi sakitnya akan berbeda gitu ya. Oh, ada penyakit yang sama nih kayak dulu. Oh, kita bisa justru tidak terasa. Ya kayak cacar, sekali kena cacar, besok kena cacar lagi, malah nggak muncul penyakitnya. Atau bisa lagi batuk kerjan juga begitu. Oh, sudah pernah batuk kerjan, kepapar lagi, tidak muncul. Atau mungkin bisa ada yang muncul 2 kali, namun efeknya tidak separah ketika kena pertama. Ya, menghasilkan respon yang fokus pada antigen. Artinya si antibodi ini spesifik. Dia sifatnya hanya untuk patogen yang pernah menyerang. Jadi kalau misalkan meles, chickenpox, cacar ya, flu, nah ini sudah ada antibodinya masing-masing. Contohnya adalah COVID-19. Banyak orang meninggal karena COVID-19 karena ada COVID itu patogen baru dan tidak ada antibodinya. Orang belum ada yang pernah terpapar COVID, ketika sekali kena COVID, tubuh merespon, belum ada vaksin dan sebagainya. Akibatnya apa? Ada orang yang antibodinya kuat, ketika kena COVID masih bisa bertahan hidup. Ada yang orang komorbid dan antibodinya lemah, ketika kena COVID akhirnya meninggal. Sehingga kita sadari kemarin pandemi COVID-19 itu banyak yang meninggal. Ya, karena memang tidak ada antibodinya gitu. Yang terbentuk dalam tubuh manusia karena sejarahnya belum dimulai. Nah, kita yang mantan terkena COVID dan lain sebagainya nanti akan melahirkan generasi-generasi yang lebih kebal, apalagi divaksin. Ya, sehingga di kemudian hari ketika istilahnya ada COVID lagi, ya saya yakin sekarang juga COVID masih ada, tapi dia sudah bermutasi menjadi berbagai bentuk ya, sehingga berbagai varian ya, sehingga sekarang mungkin bisa jadi kita kena COVID tapi imbasnya tidak seperti pertama ketika pandemi COVID lalu yang sampai nyesek, sampai tidak bisa membawi wewangian dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini bagaimana sih antibodi dalam mengatasi antigen yang masuk ya. Nah, pertama kita mempelajari struktur antibodi dulu. Strukturnya seperti ini. Ada rantai ringan, ada rantai berat. Dan ada tempat perlekatan antigen. Jadi antibodi ini spesifik. Antigennya seperti apa, tempat perlekatan ini sesuai dengan antigen atau virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh. Nempel aja. Nah, kalau bakteri virusnya belum pernah masuk, ya nggak ada antigen yang nempel gitu ya. Nah, setelah sudah ada antigen yang antibodi yang spesifik dengan antigen, ya antigen itu mikroorganisme berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, ya. Nah, nanti ada beberapa cara untuk membasminya. Pertama, bisa dinetralisasi. Ya, kita lihat ini virus atau bakterinya ditempelin semua oleh antibodi ini. Karena dia ditempel antibodi, dia tidak bisa menginfeksi sel. Akhirnya yang terjadi adalah inaktif, ya tidak aktif ya. Atau ada yang penggumpalan. Nah, ini ada yang antibodi yang punya banyak lengan. Yang satu antibodi bisa menangkap beberapa mikroorganisme atau beberapa patogen atau beberapa virus atau beberapa bakteri ya. Ada yang sifatnya pengendapan ya. Ini adalah
si antigen ini antibodi ini membentuk rantai dengan antigen. Jadi antibodi, antigen, antibodi, antigen, antibodi, antigen. Sehingga si mikroorganisme patogennya atau penyakitnya ini nempel membentuk rantai. Ketika sudah seperti ini tidak bisa menginfeksi sel. Dan ketika sudah tidak bisa menginfeksi sel, ini mudahnya difagositosis oleh imunitas yang tadi yang saya sebutkan. Ada sel darah putih, ya ini tinggal dimakan aja selesai gitu ya. Ada yang dengan mengaktifasi komplement. Seperti tadi kita sudah pelajari protein komplement, ya caranya si antigennya tuh antibodinya tuh nempel dulu, kemudian dia akan melemparkan komplement. Nah, komplement yang dilemparkan ini akan membuat lubang-lubang pada patogen ya, sehingga ketika sudah muncul lubang pada patogen, patogennya ini melemah karena hancur akibat tubuhnya berlubang-lubang. Imunitas spesifik ini ada tipenya. Yang pertama ada yang tipenya imunitas aktif. Yang kedua ada yang tipenya imunitas pasif. Apa bedanya yang aktif dengan yang pasif? Yang aktif ini tubuh dapat membuat antibodinya sendiri. Kalau yang pasif, tubuh tidak dapat membuat antibodinya sendiri. Besok kalau saya tanya harus bisa jawab ya. Nah, yang aktif dan yang pasif ini dibagi jadi dua. Aktif alamiah, aktif buatan. Pasif juga sama. Pasif alamiah, pasif buatan. Imunitas aktif alamiah, tubuh dapat membuat antibodi setelah terinfeksi atau menderita penyakit. Contohnya cacar air, campak, pertusis, gondong. Ini namanya herd immunity. Ya, contohnya kita kena cacar. Ya, kita kena cacar muncul ketika kecil, bentol-bentol. Nah, ketika dewasa, kita sudah pernah kena cacar. Ya, sudah aktif antibodinya secara alamiah. Ya, karena terinfeksi ketika kita kecil. Ketika besar, ada orang sakit cacar dekat-dekat sama kita sudah kebal. Itu namanya herd immunity. Ya, ada imunitas aktif buatan. Tubuh dapat membuat antibodi setelah vaksinasi. Jadi tubuh aktif menghasilkan antibodinya, tapi syaratnya divaksin dulu. Ya, contohnya vaksin polio, vaksin campak, vaksin meningitis. Kita disuntikin vaksin dulu, tubuhnya membuat antibodi. Nah, selanjutnya ketika kita kena penyakit di kemudian hari, antibodinya sudah tersedia. Itu yang sifatnya aktif ya. Tadi ada yang alamiah, sakit dulu baru aktif, ada yang buatan, kena vaksin dulu baru aktif. Sementara yang imunitas pasif ini dibagi jadi dua. Imunitas pasif alamiah itu diperoleh dari antibodi dari plasenta, dari ibu kita ketika dalam kandungan dan dari ASI. Ya, ini adalah imunitas pasif alamiah. Ya, tubuh nggak bisa membuat antibodi sendiri, tapi antibodinya didapatkan dari luar. Ya, contohnya tadi kita lahir ke dunia dapat antibodi dari orang tua, dari ibu kita, dari plasenta kandungannya ibu kita. Sehingga kita tidak langsung kena penyakit. Ditambah misalkan ibu kita rajin memberikan ASI. Nah, ini calon-calon ibu nih, rajin memberikan ASI. Insya Allah ketika rajin diberikan ASI, anak-anaknya nanti akan lebih kebal. Jadi di 3 bulan atau 5 bulan pertama biasanya terhindar dari sakit. Nah, tapi kalau tidak terpapar ASI, kemudian plasenta kandungannya juga antibodinya kurang karena ibunya kurang makan makanan bergizi, nah bayinya juga kekurangan antibodi. Ketika lahir, bayi baru 2 bulan masuk rumah sakit, ya bayi baru 3 bulan dicium-ciumin sama tetangga yang jenguk, besoknya masuk rumah sakit. Nah itulah sedihnya gitu ya. Makanya imunitas pasif alamiah ini harus diupayakan. Kemudian ada imunitas pasif buatan. Ya, pasif buatan ini tubuh memperoleh antibodi dengan cara diberikan dari orang lain ya. Seperti tadi ketika ada orang yang digigit ular berkali-kali dan dia kebal. Oh, dia punya antibodinya nih. Ketika kita digigit ular, kita nggak punya antibodinya. Kita minta antibodi dia disuntikan ke tubuh kita untuk melawan bisa ular itu. Atau pada saat pandemi COVID, dulu ada orang yang sudah pernah terkena COVID, tapi dia bisa bertahan hidup. Maksudnya COVID-nya parah, tapi dia bisa bangkit lagi, bisa sembuh lagi. Nah, itu di dalam tubuhnya berarti ada antibodi tuh. Sebelum di bawah 6 bulan ya, dan syaratnya sakit COVID-nya parah.
ketika ada orang yang sakit COVID juga dan kondisinya parah, komorbid, nah dikasihlah namanya plasma konvalesen. Plasma darah yang mengandung antibodi dari orang tersebut. Diminta orang itu untuk donor darah, kemudian darahnya diambil plasma konvalesennya, diberikan kepada orang yang sakit COVID dan tidak memiliki antibodi. Sehingga orang yang sakit COVID ini, yang komorbid ini bisa tertolong ya. Syaratnya golongan darahnya harus sama. Gitu. Nah, ini contohnya adalah imunitas pasif buatan. Ya. Nah, imunitas spesifik diperankan oleh dua sistem imun. Ada dua peranannya. Yang pertama, ada yang humoral, ada yang seluler. Humoral itu molekul, seluler itu sel ya. Imunitas humoral dibawakan oleh molekul protein serum yang mengenal dan mengeliminasi antigen bebas, tidak terikat atau bukan bagian dari sel, dan disebutnya antibodi. Nah, di sini bentuknya seperti ini nih, yang seperti huruf Y ya, seperti huruf Y ini ya. Nah, dan ada lagi imunitas seluler. Imunitas seluler ini adalah imunitas yang dibawakan oleh sel limfosit, ada limfosit T, untuk mengenal antigen di permukaan sel atau antigen non-self dan menghancurkan sel yang mengekspresikan antigen. Antibodi dan limfosit T spesifik dapat ditransfer dalam bentuk imunitas pasif. Jadi ada dua nih. Ada yang sifatnya antibodi, ada yang humoral, ada yang sifatnya seluler. Yang seluler punya dua tugas. Pertama, yang seluler ini bisa menghancurkan sel yang terkena penyakit. Dan yang kedua, sel yang seluler ini juga bisa menyimpan memori berkaitan dengan penyakit yang masuk dalam tubuh. Jadi ketika penyakitnya masuk di kemudian hari, maka tubuh bisa mengatasinya dengan lebih baik, gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti yang kalian lihat di sini. Imunitas humoral dan imunitas seluler, contohnya. Ada mikroba, nih ya, mikrobanya masuk. Mikrobanya ekstraseluler. Nah, kemudian ini mikrobanya, kalau imunitas sel langsung difagositosis. Ya, dalam makrofag. Atau ketika mikrobanya masuk ke dalam sel nih, dia bereplikasi di dalam sel. Ketika dia bereplikasi di dalam sel, limfosit akan bekerja. Ya, ini ada limfosit B, ada limfosit T helper, dan ada limfosit T sitotoksik. Bedanya apa limfosit T helper dan limfosit T sitotoksik? Nah, dan limfosit B. Nah, kalau untuk limfosit B itu fungsinya menghasilkan antibodi. Jadi, oh ini ada mikroba masuk nih. Mikrobanya bebas. Jadi dia ada larut dalam cairan-cairan tubuh atau cairan darah, cairan jaringan. Langsung oleh limfosit B dibuat antibodi. Nah, antibodinya ini akan menyerang mikroba tersebut, ya. Bagaimana menyerangnya? Antibodi ini akan menyerang mikroba, caranya dengan 5 cara yang ada di 4 cara yang ada di sini. Ada netralisasi, penggumpalan, pengendapan, dan aktivasi komplement, ya. Itu namanya imunitas humoral. Jadi mikroba masuk, sifatnya ekstraseluler, limfosit B akan melepaskan antibodi, antibodinya nyerang mikrobanya, kemudian mikrobanya hancur. Nah, ada lagi imunitas sel, di mana kalau mikrobanya ini dimakan oleh makrofag nih. Jadi mikrobanya sudah dimakan oleh makrofag, difagositosis. Nah, ketika mikroba ini berhasil difagositosis, maka ada limfosit T helper namanya. Limfosit T helper ini ya akan mengaktifasi makrofag untuk membunuh mikroba yang terfagositosis. Jadi dia nempel, kemudian mengidentifikasi, kemudian nyuruh, oh ya itu mikroba yang berbahaya. Dikirim sinyal sama limfosit T helper, silahkan mikrobanya dibasmi. Ya, kemudian mikroba ini dibasmi. Jadi di fagositosis itu ditangkap dulu sama makrofag. Kemudian limfosit T helpernya ini akan memerintah makrofag untuk menghancurkan mikroba. Nah, kalau yang satu lagi ya mikrobanya sudah terlanjur menginfeksi sel nih. Jadi udah masuk ke dalam sel nih. Ini ada sel yang penyakitan nih. Ya, itu tugasnya limfosit T, sitotoksik. Jadi limfosit T langsung mendekati sel tersebut, kemudian membunuh sel yang terinfeksi. Jadi
selnya ini langsung dihancurkan oleh limfosit T sitotoksik, sehingga sel beserta bakteri atau mikroorganisme atau virus yang ada di dalamnya ini hancur semua. Gitu ya. Seperti itu kira-kira perbedaan imunitas humoral dengan imunitas seluler dari cara kerjanya ya. Nah, kemudian imunitas spesifik juga diperankan oleh antibodi tadi yang diproduksi oleh limfosit B ini kan memproduksi antibodi nih. Antibodi ini ada macam-macam ya. Nah, si antibodi ini biasanya merupakan fraksi globulin ya, makanya disebutnya IG, imunoglobulin, globulin untuk imunitas tubuh. Ya, diproduksi dan disekresikan oleh limfosit B ya, distimulasi oleh antigen sehingga berubah menjadi sel plasma. Berfungsi sebagai efektor yang mengikat antigen yang bebas ya, kemudian menetralkan atau mengeliminasinya. Bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya huruf Y, monomer, ada yang dimer, dan ada yang pentamer. Pentamer ini bercabang. Yang monomer contohnya IgD. Yang dimer contoh IgD, IgE, IgG. Yang dimer IgA, yang pentamer IgM. Beda-beda. Nah, kerjanya juga beda-beda kan di sini kan? Kita lihat nah. Nah, ini ada yang pentamer nih, dia bisa ngikat 5 sekaligus. Ada yang bisa membentuk rantai nih biasanya dimer. Kemudian ada yang ini monomer ya. Seperti itu. Nah, dari bentuk-bentuk ini kita pelajari masing-masing punya hal-hal yang berbeda ya. Di mana ya kita lihat di sini ada IgG. Nah, IgG ini yang paling banyak ya, terdistribusi di dalam tubuh di intra atau ekstravaskuler. Antibodi ini paling dominan ya, bentuknya seperti ini monomer ya, untuk respon imun sekunder terutama antitoksin, anti racun ya. Ada lagi IgM. Nah, IgM ini yang bentuknya pentamer nih, yang seperti bisa punya 5 lengan ya. Itu 10% dari imunoglobulin, bentuknya pentamer. Nah, ini berfungsi untuk antibodi predominan pada respon awal infeksi mikroorganisme. Jadi ngikat banyak mikroorganisme dalam satu tempat. Ada IgA. IgA ini bentuknya dimer. Nah, ini dilengkapi oleh secretory komponen disebutnya SIgA, predominan pada sekret seromukosa seperti ada di dalam air ludah, saliva ya, ada di dalam istilahnya saluran pernapasan, tracheobronchial, ada di saluran genital atau alat kelamin. Umumnya kadang biasa ditemukan dalam nanah kalau misalkan atau dahak ya, yang biasa kita keluarkan tuh. Nah, ada IgD ya, imunoglobulin yang terfiksasi pada membran sel limfosit B, berfungsi sebagai Ag reseptor untuk menstimulasi diferensiasi sel B menjadi sel plasma. Nah, kemudian yang terakhir ada IgE. Nah, IgE ini yang jumlahnya sedikit, ada di permukaan basofil dan sel mas yang berperan pada imunitas terhadap parasit. Contohnya parasit cacing. Jadi ini beda IgE ini spesifiknya untuk mengatasi parasit cacing atau helminthes, dan bisa juga untuk penyakit alergi, hipersensitivitas seperti misalkan asma ya. Alergi asma kan banyak karena udara dingin, karena bulu hewan, rambut hewan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, hubungan antara imunitas spesifik dan non spesifik ya, ini yang spesifik, ini yang non spesifik. Jadi yang non spesifik itu berhubungan kaitannya dengan T helper yang tadi. Kalau yang ketika yang non spesifik langsung memakan, nah ini juga butuh T helper untuk memusnahkannya ya. Jadi sel T dan sel natural killer ya, sel T sel ini atau T helper ini, mereka juga ada bersinggungan, dia sebagai yang adaptive immunity, yang imunitas non spesifik, dan innate immunity yang non spesifik juga. Nah, jenis-jenis sel-selnya yang bekerja di dalam tubuh kita. Ya. Ya. Sampai di sini kiranya ada pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan penyakit dan lain sebagainya. Ya.
Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, silahkan isi presensi di kolom chat ya. Kemudian nanti dari presensi tersebut kalian isi dengan detail apa yang ditanyakan di dalamnya. Nah, setelah itu kirim ya. Dan nilai kalian terhadap kehadiran malam hari ini sudah ter-record. Ya, mungkin sekian perjumpaan kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa, berdoa dipersilahkan. Ya. Berdoa selesai. Ya, sekian dari Bapak untuk pembelajaran malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.